Bab 446, Kepala Istana Pil Regal. Sekte Tristar adalah kekuatan baru di Myriad Domain. Hanya beberapa ratus tahun dari kebangkitan mereka sampai sekarang. Namun, mereka mampu menjadi kekuatan tingkat pertama di Myriad Domain hanya dalam beberapa ratus tahun. Rahasia di balik ini adalah dukungan dari Ninesun Sky Sect. Kekuatan di bawah Sekte Langit sangat beragam seperti bintang-bintang di langit, mekar ke segala arah. Sekte Tristar adalah itu hanya dalam nama. Pada kenyataannya, itu hanya kedok untuk Sekte Langit. Jika bukan karena pertemuan Zuolan dengan kekalahan di Sekte Pohon berharga kali ini, utusan berperingkat lebih tinggi tidak akan pernah datang dan berkumpul di Sekte Tristar. Bagaimanapun, Sekte Tristar adalah front rahasia, dan Sekte Langit tidak ingin identitasnya terungkap jika itu tidak perlu. Inspektur peringkat ke-10 ini berasal dari markas besar Sekte Langit Ninesuns. Terus terang, kata tunggalnya bisa menentukan nasib Sekte Tristar. Oleh karena itu, meskipun nada suaranya kuat, semua kepala sekte dari Sekte Tristar berdiri di sana dengan patuh, tanpa ada yang berani menunjukkan ketidakbahagiaan di wajah mereka. Kepala sekte paling senior tersenyum meminta maaf. Tolong berhenti marah, Tuan Feng. Mereka mencari kematian sehingga mereka berani melawan Sekte Langit. Dalam perspektif bawahan Anda, mengapa tidak membiarkan Istana Pil Regal karena mereka ingin mati? Sekte Langit hanya perlu mengirim beberapa ahli lagi untuk menekan Istana Regal Pil dan dapat memanfaatkan ini untuk menampilkan semua kartu Anda. Hancurkan Regal Pil Palace, buat contoh dari mereka, dan lihat sekte mana yang berani bertindak begitu ceroboh. Petik 2. Inspektur peringkat ke-10 mendengus mengejek, buat contoh dari mereka. Apakah menurut Anda Istana Pil Regal adalah ayam atau bebek acak, tersedia untuk disembelih? Apakah mereka tidak memiliki pendukung bahkan dengan perilaku mereka yang tidak terkendali? Kepala sekte-sekte Tristar kurang lebih memiliki beberapa motif tersembunyi di balik sarannya. Menekan Istana Regal Pil dan membuat Sekte Tristar melangkah ke dalam cahaya dan menjadi perwakilan Sekte Langit di Myriad Domain, Sekte Tristar akan menjadi yang terkuat di daerah itu dan mampu melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini benar-benar akan menjadi keberuntungan besar bagi pengembangan Sekte Tristar. Namun, sarannya ditolak mentah-mentah oleh Inspektur. Bukan karena Sekte Langit tidak bisa bergerak di Istana Regal Pil, tetapi itu akan melibatkan kekuatan yang mendukung yang terakhir dan bisa memicu kekacauan yang kacau. Meskipun Sekte Langit sedang terburu-buru untuk berkembang, tidak perlu mengambil tindakan gegabah dan membuat musuh di mana-mana. Kumpulkan semua informasi mengenai Istana Pil Regal dan Sekte Pohon Berharga. Berikan padaku dalam 3 hari. Kita benar-benar perlu menghancurkan aliansi. Ini tidak dapat diizinkan bahkan jika pihak yang terlibat adalah Istana Regal Pil. Meskipun pengaturan keseluruhan dari 16 kerajaan tidak terlalu penting, mereka yang di atas sangat menghargainya. Jika kita tidak menangani ini dengan baik, kita semua yang hadir mungkin akan dihukum. Inspektur itu pergi dengan lengan baju yang mengembang ketika dia selesai. Jelas bahwa dia cukup tidak puas, baik terhadap Sekte Tristar atau kompetensi Zuolan dan yang lainnya. Sebagai kekuatan yang kuat di Myriad Domain, pengaruh Sekte Tristar pada organisasi di bawahnya terlalu lemah, mengakibatkan situasi di mana mereka tidak dapat melakukan apapun dalam situasi yang sedang berkembang. Mereka tidak mengikat satupun dari 4 sekte besar di 16 kerajaan. Ini adalah kegagalan total dari Sekte Tristar. Mereka yang berada di Myriad Domain merasa tidak percaya dengan keputusan Regal Pil Palace. Dan sejujurnya, ada juga banyak yang menyuarakan perbedaan pendapat di dalam istana. Pada saat ini, Kepala Sekte Istana mengadakan pertemuan rahasia dengan 2 tetua yang sangat dihormati dan berpengaruh di internal istana. Keduanya adalah Kepala Dewan Penatua. Salah satunya adalah Ketua Sesepuh, dan yang lainnya adalah mantan Ketua Sesepuh. Keduanya mewakili kehendak Dewan Penatua. Kepala istana mengenakan jubah panjang berwarna hijau pucat, tubuhnya ramping dan kulitnya sebening batu giok, seperti wajah bayi. Dia memiliki sepasang mata Phoenix alami dan terlihat sangat lembut dan lembut, memberikan kesan seorang wanita ketika mereka pertama kali melihatnya. Namun, cahaya cerdas berkilau dengan setiap kedipan mata Phoenix, memproyeksikan kesan matanya sedalam langit berbintang. Orang ini adalah Kepala Regal Pil Palace Dan Qi. Dia juga ahli paling berperingkat tak terbantahkan di Istana Regal Pil. Bahkan monster tua penyendiri di istana harus mengakui bahwa potensi dao bela dirinya ada di kepala sekte. Dan Qi baru saja melampaui usia 100 tahun. Pada usianya,
Ada banyak pembudidaya di Myriad Domain yang masih bertarung di peringkat menengah, bekerja keras untuk mendapatkan kesempatan mencapai posisi yang lebih unggul. Tapi Dan Qi sudah memerintah Istana Regal Pil selama 40 tahun. Ini untuk mengatakan bahwa Dan Qi baru berusia 50 tahun ketika dia mengambil kendali kekuasaan. Di dunia bela diri Dao, usia ini hanya masih anak-anak, berbeda dengan dunia manusia. Namun kendali Dan Qi atas sekte pada usia seperti itu adalah bukti potensi dan bakatnya. Pada saat ini, dia sedikit menyipitkan mata dan tersenyum tanpa sepatah kata pun di hadapan permohonan tulus kedua tetua yang penuh dengan ludah yang berterbangan kemana-mana. Dia membuka mata Phoenix-nya sedikit ketika kedua tetua memiliki mulut kering, memegang kepercayaan diri yang santai untuk dapat mengatasi semua strategi dan skema. Penatua Chang Feng dan Penatua Jin Gu, secara alami saya telah mempertimbangkan semua yang Anda bicarakan. Saya telah memberikan banyak pemikiran tentang masalah aliansi. Jika kedua tetua tidak memiliki keinginan untuk hadir, Anda dapat tinggal di Istana Regal Pil dan menahan benteng. Saya pribadi akan memimpin tim ke Sekte Pohon Berharga. Dan Qi tidak menjelaskan apapun sebagai tanggapan atas kata-kata kedua tetua, tetapi memberitahu mereka secara langsung bahwa dia telah mengambil keputusan tentang aliansi. Terimalah jika Anda bisa, terimalah jika Anda tidak bisa. Kata-kata ini cukup untuk menunjukkan sikap dan kendali Dan Qi. Kedua tetua saling memandang, lambang pengunduran diri. Kepala istana, Sekte Langit Ninesun akan mengarahkan pandangan mereka pada aliansi 16 kerajaan tanpa alasan. Benar-benar tidak ada nilai yang cukup dalam Sekte Pohon Berharga belaka yang membuat kita layak menanggung risiko menyinggung Sekte Langit. Bagaimana Anda berharap untuk meyakinkan semua orang dengan pembicaraan yang tidak jelas dan tidak pasti tentang kekayaan Jiang Chen ini? Dan Qi tertawa pelan, meyakinkan semua orang. Mengapa orang yang mencapai hal-hal besar harus terlalu berhati-hati dan bimbang? Pihak lain mungkin telah mengambil langkah maju dengan baik setelah Anda menghabiskan banyak waktu untuk meyakinkan semua orang. Saya, Dan Qi, memiliki pendapat dan karisma saya sendiri dalam menjalankan urusan saya. Saya tidak akan mempertimbangkan untuk menjilat semua orang dan tidak perlu meyakinkan semua orang. Nada yang mendominasi secara menyeluruh menunjukkan kehadiran kepala istana yang perkasa. Kepala istana, kamu memonopoli kekuatan. Satu kesalahan langkah mungkin bisa menyeret seluruh istana ke dalam rawa, membuat kita tidak bisa mengeluarkan diri kita sendiri. Terus terang, menyinggung Sekte Langit mungkin bisa menjadi malapetaka bagi kita. Ketua Dewan Tetua saat ini, Penatua Chang Feng sudah marah besar sekarang. Dan Qi tidak marah dan tersenyum tipis. Penatua Chang Feng benar, saya memonopoli kekuasaan. Karena Istana Regal Pil menginginkan saya menjadi kepalanya, saya secara alami memiliki keputusan akhir dalam masalah ini. Jika ada yang berpikir saya tidak cocok untuk posisi ini, mereka semua dapat bersatu untuk mengecam saya. Selama semua orang berpikir aku tidak cocok menjadi kepala istana, aku akan segera membersihkan diri dan pergi tanpa berlama-lama. Penatua Chang Feng dan Jin Gu sama-sama terdiam. Sejujurnya, Dan Qi memiliki sikap tegas dan cepat dalam beberapa dekade sebagai kepala istana. Setiap hal yang dia lakukan telah penuh dengan kontroversi. Tapi, Istana Pil Regal telah meningkat pesat secara keseluruhan selama beberapa dekade ini, dan persatuan serta pengaruh sekte telah meningkat secara nyata. Sebelumnya, istana dikenal di seluruh Myriad Domain karena penguasaan pil mereka, tetapi fondasi bela diri mereka masih agak lemah dibandingkan dengan kekuatan di Myriad Domain. Ketika Dan Qi naik ke atas panggung, dia sangat menekankan para jenius Dao bela diri. Dia merasa bahwa karena sekte memiliki keunggulan di bidang pil, itu harus memanfaatkan kekuatan ini dan secara holistik mengembangkan kekuatan mereka dalam Dao bela diri. Di dunia bela diri Dao, keuntungan di arena pil adalah keuntungan tidak langsung. Hanya kekuatan dalam bela diri Dao yang merupakan kekuatan paling sejati. Dan Qi dengan sepenuh hati telah mencari jenius Dao bela diri selama beberapa dekade terakhir dan mengembangkan kekuatan Dao bela diri. Sekte harus mengakui bahwa ada keuntungan besar di area ini selama ini. Meskipun masih ada kesenjangan antara mereka dan kekuatan tingkat pertama lainnya di bidang Dao bela diri, perbedaan itu telah menyusut secara nyata. Oleh karena itu, Dan Qi sangat dicintai oleh semua orang di Istana Regal Pil. Itu menggelikan untuk berbicara tentang mencela dia. Dengan popularitasnya di istana, siapapun yang berani mengkritiknya menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan akan diludahi oleh semua orang di sekte tersebut. Kedua tetua sangat menyadari hal ini,
jadi mereka hanya bisa mencoba berunding secara pribadi dengan Dan Qi dan tidak mendorong semua orang untuk memakzulkannya. Itu benar-benar akan menjadi usaha yang sia-sia. Mereka sebenarnya tidak menentang aliansi demi oposisi. Dari sudut pandang mereka yang berpengalaman, mereka merasa bahwa itu merendahkan sekte untuk membuat keributan besar bagi seorang kultivator muda di 16 kerajaan dan bersekutu dengan sekte pohon berharga. Sekte macam apa sekte pohon berharga itu? Peringkat ke-7 terbaik, Istana Pil Regal adalah sekte peringkat ke-4 yang solid. Istana telah secara sukarela mengajukan tawaran untuk aliansi dalam menghadapi perbedaan yang begitu mencolok dan bahkan menuju ke wilayah lain untuk upacara tersebut. Keputusan Dan Qi adalah penghinaan terhadap diri sendiri. Itu adalah satu hal untuk membodohi diri mereka sendiri, tetapi yang lain untuk mengambil risiko menyinggung sekte langit Ninesuns. Dan semua ini untuk apa yang disebut kultivator jenius. Jenius macam apa yang bisa muncul dari 16 kerajaan? Apakah layak untuk pergi ke semua masalah ini? Kedua tetua tidak berpikir positif tentang ini sama sekali. Di mata mereka, 16 kerajaan adalah daerah terpencil yang miskin. Mereka bahkan tidak akan memperhatikan tempat semacam itu dengan serius, belum lagi kejeniusan apapun yang sebenarnya muncul darinya. Jika bahkan tempat semacam itu memiliki para jenius, lalu mengapa aliansi 16 kerajaan berada dalam keadaan setengah mati itu? Jenius tidak dilahirkan semudah itu di dunia Dao bela diri. Pikiran dan prasangka yang mengakar seperti ini membuat kedua tetua itu sama sekali tidak bisa menerima keputusan Dan Qi. Sungguh memalukan bahwa Istana Pil Regal, sekte peringkat ke-4, sekte paling mulia di domain segudang, harus menekuk lutut dan pergi ke tempat kecil seperti sekte pohon berharga. Kedua tetua telah melihat banyak hal di usia lanjut mereka, dan sangat sulit untuk mengubah bias semacam ini. Tetua, saya telah memimpin istana selama bertahun-tahun, dan meskipun saya sedikit mendominasi dalam gaya saya, kapan saya pernah menyesatkan istana? Jiang Chen bisa membunuh salah satu konstitusi bawaan, dan mampu menekan inspektur sekte langit bahkan dengan latar belakangnya yang sederhana. Berapa banyak orang di Myriad Domain yang memiliki potensi seperti ini? Dan Qi tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri, tetapi kedua tetua itu memiliki pengaruh besar dalam sekte tersebut sehingga dia hanya bisa dengan sabar menyampaikan beberapa patah kata. Dia segera bangkit setelah itu, saya telah berbicara semau saya. Jika kedua tetua masih tidak menyetujui tindakan saya, mari kita lihat apakah keputusan saya hari ini benar dalam 1 atau 2 dekade. Petik 2. Dia melambaikan tangannya setelah berbicara, menunjukkan pengiriman tamu. Bab 447, berkumpul di sekte pohon berharga. Kedua tetua menghela nafas dan meninggalkan ruang rahasia. Saat Dan Qi melihat keduanya pergi, senyum percaya diri muncul di sudut bibirnya. Memiliki seorang penatua di rumah seperti memiliki harta karun. Tetapi dua orang tua di rumah saya suka bertengkar dengan saya. Namun, mereka bermaksud baik. Hanya saja beberapa hal tidak dapat dibicarakan secara detail. Dia tersenyum tipis, memikirkan sesepuh misterius yang datang berkunjung beberapa waktu lalu. Emosi berputar-putar di hati Dan Qi ketika dia memikirkan sesepuh misterius itu. Penatua telah menggunakan langkah acak dan ceroboh untuk benar-benar mengalahkan Dan Qi. Penatua itulah yang memberitahunya tentang Jiang Chen di sekte pohon berharga, dan menyuruhnya mengingat orang ini, memperhatikan agar tidak ada kecelakaan yang menimpa Jiang Chen. Tentu saja, tetua misterius itu tidak memperlakukannya dengan buruk. Dia telah memberi Dan Qi beberapa petunjuk kultivasi dan mewariskan seni rahasia kepadanya. Ketika Dan Qi berlatih seni ini, dia langsung tercengang dan tahu bahwa dia mendapat cukup banyak kesepakatan kali ini. Faktor yang paling penting adalah bahwa petunjuk sesepuh misterius telah memungkinkan kultivasinya untuk terobosan dalam 2 bulan singkat. Ini adalah yang paling menakjubkan dari semuanya. Tingkat pengetahuan bela diri dan tingkat kultivasi sesepuh misterius itu ajaib sampai-sampai mengubah batu menjadi emas dengan satu sentuhan. Ai, senior itu tidak memberitahuku namanya pada akhirnya. Memikirkan bahwa saya, Dan Qi, akan mengalami kejadian yang begitu kebetulan dalam hidup saya sehingga seorang ahli misterius akan memberi saya petunjuk. Sayang sekali senior itu hanya tinggal beberapa hari. Jika dia bisa mengajari saya selama 1 tahun atau lebih, saya pasti akan bisa dipuji pertama kali di Myriad Domain. Istana Regal Pil bahkan memiliki harapan untuk bermain untuk posisi sekte peringkat ketiga. Dan Qi merasa sangat tersentuh ketika dia memikirkan sesepuh misterius itu.
Saya harus memperhatikan dengan baik ucapan senior itu. Dia ingin aku menggunakan semua kekuatan istana untuk mencari harta karun yang disebut Requiem Wood. Saya tidak boleh malas dalam hal ini. Dan agar Jiang Chen ini sangat direkomendasikan, dia pasti seseorang yang sangat dihargai oleh senior, jika bukan murid seniornya. Mungkin senior itu sengaja membuatnya marah di Myriad Domain. Saya telah menerima petunjuk dari senior dan harus merawatnya dengan baik dan tidak mengecewakan senior. Petik 2. Dan Qi juga sangat ingin tahu tentang seorang jenius muda yang akan mendorong penghargaan seperti itu dari seniornya dan sangat terburu-buru untuk menemuinya. Dia cukup terkejut dengan informasi yang dia kumpulkan tentang kebangkitan Jiang Chen. Kerajaan Timur benar-benar kerajaan tingkat terendah di dunia ini. Bagaimana mungkin putra seorang adipati kecil dari wilayah ini menunjukkan kejeniusan dalam kebangkitannya dan mencapai begitu banyak prestasi yang menakjubkan? Hal-hal ini mungkin tampak mudah dicapai dari tingkat Dan Qi, tetapi salah satu dari prestasi ini dapat dipuji sebagai keajaiban bagi seseorang yang bangkit dari dunia biasa. Bagi seorang kultivator untuk menciptakan keajaiban sekali, itu bisa dianggap sebagai kecelakaan atau kebetulan. Tetapi melakukannya lagi dan dengan berbagai jenis keajaiban, itu bukan lagi sesuatu yang bisa diringkas dengan kata kecelakaan. Terutama membunuh Long Juxue dari konstitusi bawaan, dan membunuh para tetua sekte Matahari Ungu, pencapaian pertempuran ini semuanya menvalidasi Jiang Chen sebagai seorang jenius. Menekan inspektur dari Ninesun Sky Sect bahkan lebih konyol. Dan Qi akan meragukan ini sebagai berita palsu jika bukan karena kecerdasan yang tak terbantahkan. Tapi laporan datang satu demi satu, tidak ada yang palsu. Tidak ada tanda-tanda berlebihan dalam menekan inspektur Sekte Langit. Berita ini benar-benar mengejutkan bahkan Dan Qi. Jenius ini akan menjadi keberuntungan lain baginya. Itu adalah kesempatan untuk menemukan kejeniusan, dan kesempatan pribadi baginya. Jika dia bisa memanfaatkan Jiang Chen untuk membangun hubungan dekat dengan senior misterius itu, maka itu akan menjadi kesempatan yang tidak akan pernah dimiliki Dan Qi lagi. Dan Qi adalah orang yang melakukan sesuatu dengan karisma yang kuat. Dia tidak akan gentar tentang ketidakpastian setelah menangkap peluang dan akan membuat langkah yang menentukan. Pada kenyataannya, banyak sekte telah menerima berita tentang Jiang Chen yang menekan utusan Sekte Langit. Namun, tanpa pengecualian, semua kepala sekte ini merasa bahwa Jiang Chen menunjukkan keunggulan yang terlalu tajam. Menyinggung Sekte Langit adalah hukuman mati, dan tidak ada dari mereka yang perlu terlibat. Hanya Dan Qi, berkat pengingat dari tetua misterius dan penilaian tajamnya sendiri, membuat langkah berani dan memutuskan untuk nyaman dengan Jiang Chen terlebih dahulu. Seorang jenius yang mencoba yang terbaik di dunia biasa dan masih mampu menekan seorang utusan yang telah sangat dibudidayakan oleh Sekte Langit, apakah ada kebutuhan untuk meragukan nilai kejeniusan ini? Sekte macam apa itu Sekte Langit? Sekte peringkat pertama, inspektur mereka bukanlah kucing atau anjing sembarangan dari jalanan. Manakah dari mereka yang bukan jenius yang dipilih dari 10.000? Siapa di antara mereka yang tidak menikmati sumber daya yang kaya dari Sekte Langit? Dan inilah Jiang Chen, seseorang yang telah mengukir jalannya dari kerajaan duniawi. Keadaan kelahiran dan pertumbuhannya sangat rendah, tetapi dia masih mampu menekan musuh-musuhnya. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakjubkan potensinya. Istana Pil Regal membentuk penyampaian yang mengesankan dan secara resmi berangkat ke Sekte Pohon Berharga setelah 7 hari di bawah bimbingan Dan Qi. Tidak peduli apakah kekuatan di dalam Myriad Domain mau atau tidak, mereka semua mengirim perwakilan yang lebih terhormat untuk menghadiri upacara aliansi. Semua orang di Sekte Pohon Berharga sangat bersemangat ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan bersekutu dengan sekte tingkat pertama di Myriad Domain. Di bawah kepemimpinan Tou Sanlif dan Ye Chonglou, Sekte Pohon Berharga hampir mengosongkan diri untuk menyambut kedatangan rombongan istana. Pada saat Dan Qi muncul, jantung Sekte Pohon Berharga naik turun dengan cepat. Bahkan Tou Sanlif merasa bertemu dengan idolanya. Kultivasi Dan Qi telah lama meninggalkan alam asal, menjadi pembudidaya alam bijak tingkat pertama. Bagaimana orang-orang di Sekte Pohon Berharga tidak akan emosional bahwa karakter seperti itu secara pribadi datang ke sekte? Tidak ada pembudidaya alam bijak yang pernah muncul di Sekte Pohon Berharga. Kedatangan Dan Qi memecahkan rekor sejarah mereka. Seorang ahli alam bijak yang berkunjung memberikan kilau ke rumah kami yang sederhana. Tou Sanlif menghela nafas dengan emosi. Dan Qi tertawa terbahak-bahak. Saya pernah mendengar bahwa Sekte Pohon Berharga memiliki pohon berharga ajaib dari Fajar Rosi,
dan sekarang setelah seorang jenius seperti Jiang Chen telah muncul, semua ini cukup untuk menunjukkan kekayaan luar biasa sekte tersebut. Di mana Jiang Chen? Kenapa aku tidak melihatnya? Dan Qi dapat mengidentifikasi dengan sapuan matanya bahwa Jiang Chen tidak termasuk di antara anggota sekte pohon berharga. Meskipun dia tidak tahu kejeniusan ini dan belum pernah melihatnya, dan Qi mampu menarik kesimpulan ini dengan satu pandangan. Begitulah pandangan seorang ahli. Kepala istana, Jiang Chen telah memahami Dao di bawah pohon berharga. Bahkan aku belum melihatnya selama ini. Penatua Wenlang, yang datang untuk bernegosiasi lebih awal, tersenyum menjelaskan. Haha, seorang jenius tidak dapat diganggu dalam kultivasinya. Ayo masuk ke dalam dan bicara. Senyum dan Qi cukup cerah dan jelas. Meskipun sekte pohon berharga agak buruk di mata mereka, tidak ada alasan bagi istana pil regal untuk memandang rendah sekutu mereka. Selain itu, istana ada di sini untuk Jiang Chen. Mereka tidak benar-benar berpikir mereka bisa mendapatkan bala bantuan dari sekte pohon berharga. Itu akan terlalu tidak realistis. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Berbagai pihak yang diundang oleh Istana Regal Pil untuk menghadiri upacara juga tiba setelah istana. Perwakilan dari 4 keluarga katedral besar telah tiba. Perwakilan Istana Pedang Suci telah tiba. Perwakilan dari Sekte Walkabo telah tiba. Perwakilan dari Sekte Utara Kegelapan telah tiba. Perwakilan dari Sekte Tristar telah tiba. Ada 6 kekuatan tingkat pertama di Myriad Domain, yang semuanya adalah sekte peringkat keempat. Mereka adalah Great Cathedral, Sacred Sword Palace, Walkabo Sect, Dark North Sect, Tristar Sect, dan Regal Pil Palace. Itu dibuat untuk 1 aula, 2 istana, dan 3 sekte. Kekuatan aula adalah yang terkuat, memiliki petunjuk untuk bisa menjadi sekte peringkat ketiga. Katedral Agung terdiri dari 4 keluarga. Mereka adalah yang pertama tak terbantahkan di Myriad Domain dalam hal kekuatan dan fondasi bela diri. Kedua istana dan 3 aula itu setara satu sama lain dan semuanya memiliki kekuatan masing-masing. Keenam sekte ini membentuk faksi terkuat di Myriad Domain. Fraksi tingkat kedua dan ketiga di bawah mereka juga telah menerima undangan dari Istana Pil Regal. Mereka jauh lebih rendah dari istana. Banyak dari mereka terkejut dengan perhatian ketika mereka menerima undangan mereka, dan bahkan cenderung tidak menanggapi. Perwakilan yang mereka kirim adalah elit mereka, memberikan Istana Pil Regal lebih dari cukup. Kekuatan tingkat pertama lainnya juga telah menunjukkan dukungan besar dan mengirim orang-orang yang memiliki kekuatan sebenarnya di sekte mereka, serta para jenius elit dari generasi muda mereka. Jelas bahwa semua orang telah menerima kabar bahwa Istana Pil Regal bersekutu dengan sekte pohon berharga karena Jiang Chen. Oleh karena itu, semua orang cukup penasaran, kejeniusan macam apa Jiang Chen ini, sehingga istana telah membuat langkah gila. Para jenius dari berbagai sekte telah menemukan kecerdasan Jiang Chen menekan inspektur sekte langit sulit untuk ditelan. Oleh karena itu, mereka semua menyarankan untuk datang menonton pertunjukan. Jelas bahwa para jenius berjalan di jalan yang sepi dan tidak akan pernah tunduk satu sama lain. Meskipun sekte pohon berharga agak buruk, tidak ada masalah di dalamnya yang berisi beberapa ribu tamu. Upacara aliansi diadakan di alun-alun yang luas di pinggiran pohon berharga. Pohon mulia yang menjulang tinggi dapat dilihat dari jauh di alun-alun. Itu mengesankan dan megah, seolah-olah memotong langsung ke awan. Jika ada sesuatu yang layak disebut untuk sekte ini, itu adalah pohon berharga ini. Tetapi untuk kelas berat kelas 1 itu, bahkan pohon berharga tidak cukup untuk menahan mata mereka. Tidak ada yang melihatnya lagi setelah meliriknya dengan sembrono. Tamu-tamu yang terhormat, terima kasih telah memberikan wajah ke Istana Regal Pil saya dan sekte pohon berharga hari ini untuk menghadiri upacara aliansi. Anggur yang Anda minum hari ini adalah Goddess Jade Brew eksklusif dari istana. Saya harap semua orang bisa minum sepuasnya. Sebagai pihak yang menginginkan aliansi, dan Qi tentu saja yang pertama berbicara. Saya, dan Qi, mewakili Istana Regal Pil dengan ini membakar dupa dan bersumpah bahwa mulai hari ini, Istana Regal Pil saya dan sekte pohon berharga masuk ke dalam aliansi. Kami akan saling mendukung. Jika satu pihak diinjak, pihak lain harus memberikan bantuan tanpa syarat. Mulai sekarang, kita akan berbagi dalam kemuliaan dan penghinaan satu sama lain, dan memiliki nafas dan cabang yang sama. Dan Qi mulai mengucapkan ikrarnya dengan sungguh-sungguh setelah dia menyalakan beberapa batang dupa. Pou Sanlif sebenarnya sedikit gugup di depan begitu banyak pasang mata,
tapi dia tetap menirukan gerak tubuh dan bahasa dan Qi dan memulai pelafalannya juga. Perwakilan dari berbagai kekuatan semuanya menyembunyikan senyum penuh arti di adegan ini. Jelas bahwa pemandangan ini terlihat sangat lucu di mata mereka. Sekte peringkat keempat bersekutu dengan peringkat ketujuh, dan membuat keributan besar seperti itu. Betapa menggelikan, beberapa bahkan tidak repot-repot menyembunyikan jejak ejekan di senyum mereka. Bab 448, Fenomena Aneh di Langit. Mengolesi darah binatang di bibir mereka, mereka bersumpah pada hukum surgawi. Upacara aliansi telah dilakukan dengan cara yang sangat formal. Keduanya membuat sumpah mereka dan memberi hormat ke surga. Hehe, sepertinya sekte pohon berharga adalah beberapa yang beruntung. Apa yang dilihat Istana Regal Pil di dalamnya? Petik 2. Saya mendengar bahwa mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada seorang murid jenius bernama Jiang Chen. Murid jenius apa? Apakah Anda melihat murid jenius di antara murid sekte pohon berharga? Apa yang disebut murid jenius sepertinya hanya dalih, bukan? Tujuan sebenarnya dari Regal Pil Palace mungkin adalah pohon berharga. Hehe, itu mungkin saja. Istana Pil Regal paling mahir dalam Dao Pil. Jika ada sesuatu tentang sekte pohon berharga yang memiliki daya pikat untuk istana, itu pasti buah surgawi. Betapa menggelikan, sekte pohon berharga mengira pai daging telah jatuh dari langit karena keberuntungan mereka, tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa ini membawa serigala ke dalam rumah. Hehe, domba bersekutu dengan serigala. Mereka ingin mati. Oh ayolah, mungkin istana benar-benar menginginkan kejeniusan itu. Saya pernah mendengar bahwa jenius membunuh murid konstitusi bawaan sekte Matahari Ungu dan menekan inspektur dari sekte langit. Menekan inspektur dari sekte langit. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Sangat mungkin bahwa sekte pohon berharga melebih-lebihkan hal-hal untuk memberikan wajah mereka sendiri. Petik 2. Tapi tidak terasa seperti itu, saya telah melihat informasi tentang Jiang Chen itu, dan momentum kebangkitannya sangat aneh. Dia awalnya pewaris adipati kecil di kerajaan tingkat ketiga dalam 16 kerajaan, tetapi dalam beberapa tahun dia dengan cepat bangkit untuk berjalan di antara awan. Semuanya terasa sangat ajaib. Menurutku rumor itu masih berlebihan. Kalau tidak, mengapa jenius ini tidak menunjukkan wajahnya hari ini dan membuka mata semua orang? Wacana serupa naik dan turun di setiap sudut area tamu. Jelas bahwa tidak ada yang memandang baik pada aliansi saat ini. Sebagian besar merasa bahwa Istana Pil Regal memiliki motif tersembunyi. Ritual yang melibatkan memberi penghormatan kepada surga dan mengolesi darah binatang di bibir mereka berakhir pada saat ini. Kepala sekte di kedua sisi bertukar token yang melambangkan keberhasilan pembentukan aliansi. Wajah dan Qi dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata sambil tertawa, mulai sekarang, Istana Regal Pil saya dan sekte pohon berharga adalah sekutu. Semua rekan Taois yang hadir mohon bersaksi. Mulai sekarang, sekte pohon berharga dan Istana Pil Regal adalah sekte bersaudara. Tolong jaga murid-murid sekte pohon berharga saat mereka bepergian di masa depan. Petik 2. Kata-kata ini disampaikan secara halus, tetapi itu adalah peringatan bagi semua orang bahwa ketika orang-orang dari sekte pohon berharga berjalan di sekitar Jianghu, di masa depan, Anda sebaiknya tidak menggertak mereka seperti mereka berasal dari sekte atau tempat tinggal yang sederhana. Istana Regal Pil mendukung sekte pohon berharga sekarang, siapapun yang menggertak mereka mengadu diri dengan istana. Mereka yang berkumpul masih bisa membaca yang tersirat. Nenek moyang Tou Sanlif dan Ye Chonglou saling memandang, sedikit kegembiraan melintas di mata mereka. Sikap dan Qi setidaknya, dipenuhi dengan ketulusan. Sebuah suara terdengar dari area tamu saat ini. Sage dan Qi, sungguh merupakan hal yang hebat bahwa Istana Regal Pil dan sekte pohon berharga telah bersekutu. Namun, ada banyak rumor yang beredar akhir-akhir ini dan semua orang agak penasaran, mengapa Istana Pil Regal memilih untuk bersekutu dengan sekte pohon berharga pada saat kritis ini. Memang, Kepala Istana dan Qi, kami telah mendengar bahwa sekte ini adalah mangsa dari sekte langit. Bukankah tindakan istana membuat musuh keluar dari sekte langit? Hehe, aku lebih suka mendengar bahwa kepala istana menggunakan karisma terbaiknya untuk seorang pemuda jenius untuk membentuk aliansi ini. Kepala istana dan Qi, siapa pemuda jenius ini? Mengapa dia tidak menunjukkan dirinya sehingga semua orang dapat mengambil langkahnya dan melihat apakah tindakan kepala istana sepadan dengan semua ini? Petik 2.
Mereka yang mengoceh semuanya adalah kelas berat di Myriad Domain dan tokoh-tokoh hebat yang berasal dari 6 kekuatan kelas 1 di domain. Hanya tipe orang seperti ini yang berani menyuarakan kata-kata seperti itu pada kesempatan seperti itu. Itu terang-terangan bahwa ada banyak yang secara pribadi kesal bahwa Istana Pil Regal dan Sekte Pohon Berharga membentuk aliansi. Mereka secara tidak sadar merasa bahwa ini adalah Istana Regal Pil yang memperluas wilayahnya. Sebagai kekuatan kelas 1 lainnya di Myriad Domain, Istana Pil Regal sebenarnya merupakan ancaman laten bagi orang lain. Dibandingkan dengan sekte-sekte kelas berat ini, Dan Qi kurang dalam hal usia dan pengalaman. Namun, dia menempati posisi superior dan memancarkan aura yang sesuai dengannya. Dan Qi tersenyum tanpa komitmen pada pertanyaan-pertanyaan provokatif ini. Konsekuensi dari apakah tindakan saya layak atau tidak akan jatuh pada Regal Pil Palace saya sendiri. Saya akan mengalami panas dan dingin dari efek sampingnya, apa perlunya Anda menilai-nilainya? Adapun Sekte Langit, domain segudang adalah wilayah kami. Apakah semua orang berpikir bahwa mencegah Sekte Langit dari merambah ke Myriad Domain adalah tanggung jawab sepenuhnya dari istana saya? Jika kita membiarkan Sekte Langit berkembang sesuka mereka, kita semua yang hadir akan menjadi pengikut mereka dalam waktu kurang dari 100 tahun. Saya khawatir Anda akan melihat sekte Anda sendiri dibodohi sebelum Anda bisa mengolok-olok istana saya. Petik 2. Dan Qi tertawa terbahak-bahak, tidak terpengaruh sama sekali dengan fitnah dari dunia luar. Melihat baik pada tindakan saya atau tidak, saya melakukan apa yang saya inginkan. Kepala istana Dan Qi adalah orang yang belak-belakan, tapi kita semua telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk berpartisipasi dalam upacara ini. Anda setidaknya harus membiarkan kami memperluas pandangan dunia kami. Betapa menakjubkannya kejeniusan kepala istana dan untuk menurunkan pandangannya. Petik 2. Memang, lihat berapa banyak jenius di Myriad Domain yang datang karena berita ini. Mereka datang untuk melihat betapa mengesankannya kejeniusan dari 16 kerajaan. Kepala istana dan tidak bisa begitu saja meredam semangat seperti ini. Saya mendengar bahwa si jenius membunuh seseorang dengan konstitusi bawaan dan menekan seorang inspektur dari Sekte Langit. Rumornya sangat menggelikan, mereka membuat gunung dari sarang tikus tanah, bukan? Semua orang hanya bisa memfokuskan kembali pada Jiang Chen ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat mengganggu Dan Qi. Tidak apa-apa jika mereka mengolok-olok rumor jenius yang diinginkan Dan Qi, kan? Jika ini adalah seorang jenius palsu, maka niat Dan Qi di balik aliansi ini patut dicurigai. Jika demikian, semua orang dapat menggunakan kesempatan untuk berbicara dengan fasih. Jika jenius ini benar-benar memiliki sedikit bakat, maka semua orang bisa mengangkat tinggi panji duel dan mengirimkan elit mereka, benar-benar mengalahkan jenius dan menekan pesonanya. Mereka bisa memotong jalan jenius dan menekan momentum penting di balik aliansi ini, secara tidak langsung membubarkan aliansi ini. Dan Qi sedang merenung ketika jeritan melengking tiba-tiba terdengar. Apa itu? Suara ini cukup menonjol dan mengalihkan fokus semua orang ke arahnya. Wajah pria itu tidak percaya saat dia menunjuk ke langit, tergagap dengan gelisah, lihat langit. Semua orang penasaran dan melihat ke arah langit tanpa batas yang ditunjuk oleh jarinya. Ekspresi mereka semua berubah drastis hanya dengan sekali pandang. Sebuah fenomena aneh telah muncul di langit saat mereka bertukar kata. Saat ini, awan memenuhi langit, separuhnya hitam dan separuhnya putih, membelah langit menjadi dua. Tampaknya menjadi bentrokan antara dua gelombang awan, membentuk pusaran besar dan mengaduk-aduk seluruh langit. Awan hitam dan putih digambarkan dengan jelas, masing-masing menjaga sisinya dan membentuk-bentuk dua ikan dalam yin-yang, ikan taiji. Pusaran ikan taiji yang sangat besar ini menjulang di seluruh cakrawala. Lapisan awan tebal terus terjalin dan tersedot ke dalam pusaran yin-yang. Pusat pusaran tampaknya mengarah langsung ke alam semesta yang tersembunyi. Itu mewujudkan misteri mendalam yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan awan hitam dan putih bergolak menuju pusat itu. Tiba-tiba, pusat pusaran melesat dengan cahaya kromatik menyilaukan yang tiba-tiba menerangi tanah Myriad Domain. Kemegahan memesona menghujani rentang wilayah yang luas saat ketenangan turun. Pada saat itu, arus udara yang berwarna cerah benar-benar membentuk jembatan pelangi di udara. Lapisan awan terus menyatu, tumbuh, dan berubah, menggumpal menjadi pemandangan indah dari berbagai bentuk celestial. Ada dewa, pelayan prajurit Buddha yang melotot tajam, naga dan singa, Dewi Sembilan Surga, gunung abadi dan menara harta karun, gedung dan paviliun tinggi,
kursi Buddha, bilah dan pedang, tombak dan tombak. Naga membubung dan burung phoenix yang berbulu cerah menari-nari di langit. Cip kicau. Pada saat ini, tangisan burung yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari segala penjuru. Banyak burung keberuntungan berbondong-bondong dari segala arah untuk berkumpul di sekitar makhluk surgawi, memancarkan tangisan bahagia. Ada burung phoenix biru yang lebih rendah, burung phoenix kecil berwarna pelangi, burung vermilion, dan phoenix surgawi semuanya meluncur dalam tarian elegan di sekitar sosok di langit. Tampaknya semua makhluk hidup di tanah juga terkejut. Mereka bergegas keluar dari wilayah mereka dan menuju tempat yang lebih tinggi, berteriak dan mengaum sebagai reaksi atas fenomena aneh itu. Pada saat itu, segala sesuatu di bawah dan di dalam langit mengamuk dan meraung ketika semua makhluk hidup tampaknya membentuk kesepakatan yang luar biasa dan menciptakan fenomena yang bergema di antara langit dan bumi ini. Semua orang tercengang oleh adegan ini. Mereka menahan napas dan menatap tidak percaya pada pemandangan di depan mereka, tidak dapat kembali ke akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Huanger sedang memainkan instrumennya di dalam sekte pohon berharga. Senar guzengnya berhenti sebentar dan mengeluarkan suara tumpul, mengganggu pikirannya. Dia juga sangat terkejut ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat fenomena itu. Dia meletakkan instrumennya, bangkit dengan lembut dan menatap tidak percaya pada lukisan pemandangan itu sendiri di langit yang tak terbatas. Dia baru saja menghibur dirinya sendiri dan telah memasuki keadaan di mana dia tidak menyadari dunia. Keadaan seperti itu adalah jenis meditasi hati yang sangat dalam. Keadaan semacam ini benar-benar setara dengan hati Boulder Jiang Chen. Meski begitu, dia terkejut saat bangun. Ini sudah cukup untuk membuktikan seberapa besar pengaruh fenomena ini. Tatapan Huanger dalam saat dia melihat pemandangan di depannya. Tiba-tiba, alisnya yang ramping terangkat ketika jejak keterkejutan muncul dan dia melihat ke arah pohon berharga dari Rossi Daun. Ini karena dia samar-samar bisa merasakan bahwa pusat ikan Taiji, pancaran kemegahan yang melesat ke segala arah, persekutuan dengan bumi, sumber segalanya, berasal dari taman pohon berharga. Sebuah pikiran terlintas di benak Huanger saat dia tampak tercengang. Dia bergumam, Mungkinkah Sir Jiang telah menembus alam asal dan memicu fenomena ini? Tidak mungkin bagi seorang kultivator untuk menyebabkan ini bahkan ketika menerobos ke alam bijak. Meskipun Huanger merasa ini tidak dapat dipercaya, dia memiliki metode kultivasi unik yang memberikan keterampilan pengamatannya yang sangat kuat. Dia samar-samar bisa memahami bahwa sumber dari fenomena ini adalah Jiang Chen, yang sedang berkultivasi di taman. Penatua Sun, Huanger benar-benar kagum dengan pandangan ke depanmu. Jika Anda berada di sini pada saat ini, Anda mungkin ingin dia mewarisi metode kultivasi Anda. Huanger menghela nafas ringan, benar-benar bahagia untuk Jiang Chen dari lubuk hatinya. Jangan tanya dari mana pahlawan itu berasal. Sir Jiang adalah keajaiban luar biasa dengan kebijaksanaan besar, keluasan pikiran, dan sikap murah hati. Memang, bahkan keajaiban di antara langit dan daratan telah muncul karena dia. Ini menandai kebangkitan kekuatan yang tak tertandingi. Hukum surgawi tidak dapat ditipu. Hanya Tuan Jiang yang layak mendapatkan kekayaan sebesar itu. Seluruh benua Divine Abyss terkejut dan terpesona oleh kejadian ini, bahkan beberapa monster tua yang biasanya tidak peduli dengan urusan duniawi benar-benar terkejut. Sudah berapa tahun sejak fenomena sebesar ini terjadi? Bab 449, Jiang Chen memasuki alam asal. Arah itu adalah domain segudang. Apa yang terjadi di sana? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya telah muncul di sana? Fenomena menakutkan seperti itu pasti merupakan awal dari kemunculan makhluk hebat yang dapat mengguncang benua jurang surgawi sampai ke intinya. Monster tua dari benua jurang surgawi semuanya menatap ke arah Myriad Domain, penuh dengan pertanyaan, kebingungan, dan keheranan. Fenomena ini berlangsung selama kira-kira 2 jam sebelum perlahan memudar. Semua orang masih belum puas dan mereka semua berdiri di sana dengan takjub, menatap langit dengan bodoh, tidak dapat percaya bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah nyata. Jiang Chen duduk bersila di bawah pohon berharga, mirip dengan patung batu. Sirkulasi yang terbentuk di dalam tubuhnya pada saat ini berada pada panjang gelombang yang sama persis dengan berbagai bentuk langit di langit, beresonansi dengan mereka. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan memicu fenomena mengerikan seperti itu ketika dia naik ke alam asal. Dari ingatan kehidupan masa lalunya,
mereka yang bisa membentuk pemandangan yang begitu mencengangkan hanyalah para pembudidaya di puncak alam fana yang naik ke alam surga. Pada saat ini, segel yang goyah masuk dan keluar dari keberadaan muncul dalam kesadarannya. Ada 9 bola yang mengelilingi tepi segel, seolah-olah tetesan air membentuk segel lain dalam bentuk rantai. Ada segel misterius di dalam rantai ini, sesuatu di luar jangkauan Jiang Chen. Tetapi ketika kesadarannya terguncang, dia bisa merasakan kekuatan menakutkan di dalam segel, seolah-olah itu berisi iblis kuno atau binatang buas yang akan menghancurkan seluruh benua jurang surgawi jika dibebaskan. Mungkinkah reinkarnasiku bukan hanya kebetulan, tapi ada hubungannya dengan ayah surgawiku? Kalau tidak, mengapa segel dalam kesadaranku? Meskipun Jiang Chen telah melatih hati Boulder dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah percaya bahwa segel dengan kekuatan luar biasa seperti itu akan muncul entah dari mana. Dia merasakan jarum besi yang tak terhitung jumlahnya menusuk jiwanya jika dia mencoba sedikit untuk merenungkan kekuatan misterius itu. Dengan tingkat kesadarannya saat ini, dia bahkan tidak dapat menggores permukaan, apalagi mengungkap kekuatan misterius ini. Jiang Chen menebak bahwa kekuatan ini pasti ada hubungannya dengan ayahnya dari kehidupan masa lalunya. Pada saat dia menerobos ke alam asal, kesadarannya berputar dengan kecepatan tinggi saat operasi tubuhnya berputar dengan cepat, tanpa sengaja menyentuh segel dan memicu fenomena tersebut. Jiang Chen sedikit tercengang pada saat itu. Untungnya, dia telah melihat banyak dalam kehidupan masa lalunya dan menduga bahwa fenomena ini ada hubungannya dengan terobosannya. Dia buru-buru mengendalikan kesadarannya dan menghindari segel di pikirannya. Kalau tidak, fenomena itu mungkin lebih konyol dan berlangsung lebih lama. Monster tua yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di seluruh benua Divine Abyss melemparkan pandangan ke samping penuh kewaspadaan di Myriad Domain. Sementara itu, Jiang Chen menenggelamkan dirinya dalam keuntungan yang dia buat dan kegembiraan menerobos ke alam asal. Begitu pintu gerbang ke alam asal terbuka, pintu yang tak terhitung jumlahnya kedau bela diri terbuka juga. Teratai api dan es yang menyihir tumbuh pada tingkat yang terlihat oleh mata manusia, setelah membuka kunci serangkaian kemampuannya setelah Jiang Chen memasuki alam asal. Dia sekarang bisa secara bersamaan memanipulasi 72 teratai api dan es. Hal yang paling kritis adalah banyak atribut Lotus yang perlahan digali setelah dia memasuki alam asal. Karena ada karakter, Yao, dalam namanya, satu itu mewujudkan beberapa atribut magis. Jiang Chen secara alami tidak bisa mengabaikan mereka. Teratai api dan es yang menyihir juga dikenal sebagai teratai api dan es ilusi. Sekarang setelah saya memasuki alam asal, saya dapat menggunakan Lotus untuk membuat salinan ilusi dari tubuh saya dan membuat Lotus mensimulasikan diri saya, menyihir lawan saya. Dia akan bertemu lawan yang sangat berbeda setelah memasuki alam asal. Jiang Chen tahu bahwa dia harus terus berinovasi dalam teknik baru, jika tidak metodenya akan benar-benar dikuasai oleh lawan yang lebih kuat dan sebagai hasilnya dia akan benar-benar tertekan dalam pertempuran. Terlepas dari seni, ilusi, titik supernova, yang dikembangkan Jiang Chen juga dapat digabungkan dengan teratai. Titik supernova adalah divine art, yang mengkonsentrasikan sejumlah besar kekuatan roh ke dalam satu jari sebelum tiba-tiba melepaskan kekuatan untuk menghancurkan semuanya. Titik supernova, Jiang Chen secara alami tidak cukup kuat untuk menghancurkan sebuah planet dulu, tapi dia bisa memanfaatkan Lotus sebagai sumber kekuatan. Sejumlah besar kekuatan dari es dan teratai api bisa berubah menjadi kekuatan mematikan yang luar biasa ketika terkonsentrasi di jarinya. Dia telah melakukan eksperimen kecil terhadap Inspektur Sekte Langit Wu Chen. Tapi dia baru saja menggores permukaan teknik ini saat itu, dan belum berani melatihnya lebih jauh. Sekarang dia telah menembus ke alam asal dan menerima peningkatan yang sangat besar pada kekuatannya. Ada sumber kekuatan asal yang tak habis-habisnya merembes ke lautan rohnya yang meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Berbagai bentuk Lotus juga meningkat beberapa kali lipat. Dengan demikian, sumber kekuatannya bahkan lebih berlimpah, setidaknya 5 kali lipat dari apa yang bisa dia akses di alam roh. Titik supernova memiliki misteri yang tak terhitung banyaknya. Meskipun saya tidak dapat melatih yang lebih kompleks sekarang, serangan sederhana yang diresapi dengan kekuatan asal akan cukup merusak bagi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan dalam alam asal. Jiang Chen hanya akan melatih 3 gerakan untuk saat ini. Yang pertama, titik supernova Sky Blaze. Yang kedua, titik supernova gelap yang mendalam. Yang ketiga, galaksi supernova point.
Energi elemen api tak terbatas pertama yang digabungkan terkonsentrasi menjadi serangan yang menghanguskan langit, seolah-olah gunung berapi meletus dengan kekuatan penghancur yang luar biasa dalam sekejap. Yang kedua menyerap energi elemen es yang tak terbatas dan terkonsentrasi menjadi kekuatan gelap es glasial yang misterius, memberi seseorang perasaan tiba-tiba dihancurkan oleh 100 gunung es, bahkan membekukan meridian. Yang ketiga, dan yang paling kuat, memanfaatkan energi elemen logam tak terbatas yang terkonsentrasi kekuatan magnet untuk mengunci lawan di penjara ruang sebelum mengirisnya menjadi fragmen dalam sekejap. Gerakan ini adalah serangan elemen logam dengan kepadatan tertinggi dan akan membuat seseorang mati seketika. Ketiga gerakan ini semuanya adalah teknik surgawi dengan misteri yang mencengangkan bagi mereka. Tingkat saat ini yang Jiang Chen latih tidak akan menghasilkan 1/100 dari bentuk puncak mereka. Namun demikian, Jiang Chen yakin bahwa bahkan jika dia berhadapan dengan utusan Zuolan pada saat ini, dia memiliki kepastian mutlak untuk mengalahkannya secara langsung. Keuntungan yang dibawa oleh ingatan kehidupan masa lalunya menjadi lebih jelas setelah dia memasuki alam asal. Ketika dia berada di alam roh, dia telah dikurung karena berbagai alasan dan tidak dapat menggunakan ingatannya untuk keuntungan maksimalnya. Dia hanya bisa menggunakan bagian paling sederhana dari gunung emas magnetis dan lotus. Tapi sekarang, gudang harta karun miliknya ini perlahan-lahan akan terbuka karena membawa peningkatan kekuatan pertempuran yang spontan dan eksplosif. Terlepas dari lotus, gunung emas magnetik juga bisa membawa kemampuan bertarung Jiang Chen yang tiada taraf. Dia telah fokus untuk memanggil badai magnet selama dia berlatih dengan kekuatan magnet. Kekuatan magnet saja bukanlah kekuatan penahan yang sangat kuat terhadap lawan, dan tidak dapat mempengaruhi lawan yang lebih kuat dari pengguna selama pertempuran. Namun, badai magnet berbeda. Itu adalah versi mengamuk dari kekuatan magnet. Itu mirip dengan misteri angin. Angin sepoi-sepoi yang menyegarkan bukanlah ancaman, tetapi itu adalah cerita yang berbeda ketika terbentuk menjadi badai. Begitulah kekuatan badai magnet. Setelah terbentuk, itu akan melahap segalanya seperti binatang buas yang mengamuk. Bahkan seorang kultivator yang lebih kuat darinya akan menjadi kacau balau, jika tidak tertelan, ketika tiba-tiba diterjang badai. Bukankah lawannya akan menjadi sasaran empuk? Potensi gunung emas magnetis sangat mencengangkan, dan kekuatan magnetnya merupakan sumber yang tak terbatas dan tak terbatas. Terlepas dari badai magnet, pelatihan Jiang Chen dengan Evil Golden Eye perlahan-lahan berkembang di jalan yang benar. Penguasaannya hanya pada tingkat pemula sehingga kekuatannya terbatas hanya menyerang seseorang pada tingkat yang sama sekali, atau menginjak-injak pembudidaya tingkat yang lebih rendah. Tapi setelah memasuki alam asal, kekuatan mata emas jahat juga sangat meningkat. Sekilas saja bisa menembak langsung ke jiwa lawannya. Bahkan jika dia menantang seseorang yang lebih kuat darinya, satu pandangan saja sudah cukup untuk membuat lawannya kehilangan konsentrasi. Jiang Chen cukup yakin bahwa jika dia melawan Zuolan sekarang, dia akan dapat mengalihkan perhatian yang lain dengan Evil Golden Eye. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat secara holistik sejak memasuki alam asal. Berbagai teknik dan metodenya telah meningkat dalam skop. Alam asal adalah alam yang sama sekali berbeda. Oke. Mungkin, setelah beberapa waktu, saya akan dapat menyempurnakan gunung emas magnetik selangkah lebih maju dan memanggil monster emas, atau bahkan penguasa segel emas. Jika dia bisa sepenuhnya mengaktifkan gunung emas magnetik, dia benar-benar akan memiliki harta yang sangat besar di tangannya. Jiang Chen kehilangan dirinya dalam kegembiraan menerobos ke alam asal dan melanjutkan pelatihan, mengabaikan semua peristiwa dan kata-kata dari dunia luar. Pada saat yang tepat ini, mereka yang datang untuk menyaksikan upacara di pinggiran taman pohon berharga belum pulih dari fenomena yang baru saja mereka amati. Adegan itu telah memberi mereka terlalu banyak dampak psikologis dan sepenuhnya di luar jangkauan pemahaman mereka. Mereka yang hadir semuanya kelas berat di Myriad Domain. Bahkan ada yang berusia lebih dari 500 tahun, tetapi mereka belum pernah mendengar skenario seperti ini, apalagi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari dampak yang dibawanya ke hati mereka. Dan Qi adalah yang pertama mengingat dirinya sendiri dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bagus, fenomena surgawi ini adalah pertanda yang sangat menguntungkan. Tidak peduli untuk alasan apa itu muncul, untuk aliansi kami untuk menerima tampilan seperti itu dan meminjam awal yang kebetulan seperti itu benar-benar merupakan indikator keberuntungan terbaik.
Ini adalah pandangan ke depan bahwa aliansi antara Istana Pil Regal dan Sekte Pohon Berharga adalah pertandingan yang dibuat di surga. Petik 2. Danci meminjam kekayaan yang dihasilkan dari fenomena seperti itu karena dia secara alami tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghubungkannya dengan upacara aliansi. Di dunia bela diri Dao, pembicaraan tentang keberuntungan dan keberuntungan akan selalu ada, betapapun halusnya. Tidak ada yang bisa membantah kata-kata Danci. Mereka semua masih terjebak dalam peristiwa tak terduga yang baru saja terjadi dan tidak memiliki cara untuk menantang kata-katanya. Sejujurnya, kehadiran dan momentum dari apa yang baru saja terjadi terlalu mencengangkan. Mereka benar-benar tidak berani berbicara keluar dari barisan ini, jangan sampai mereka membuat marah para dewa. Pada saat itu, mereka yang menentang aliansi tidak bisa tidak bertanya-tanya, mungkinkah para dewa telah menunjukkan kebaikan pada aliansi ini dan menciptakan fenomena yang begitu menakjubkan. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang di Sekte Pohon Berharga semua dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka semua merasa ditinggikan dan tahu bahwa tidak ada yang berani memandang rendah mereka di Myriad Domain di masa depan. Daoist Tousan Leaf, surga menyukai aliansi kami dan ini benar-benar ditakdirkan di bintang-bintang. Tousan Leaf juga berseri-seri lebar dan mengangguk berulang kali. Omong kosong, sebuah teguran keras tiba-tiba datang dari kejauhan. Babak 450, Sekte Langit melawan Istana Pil Regal. Teguran itu terdengar seperti guntur di hari yang cerah, membuat darah semua orang mendidih. Mendominasi dan sombong, itu memenuhi langit bahkan sebelum pembicara tiba. Kira-kira selusin sosok dengan cepat melesat. Tatapan Danci menajam saat dia menyipitkan mata ke arah para pendatang baru, senyum dingin bermain di bibirnya. Jelas bahwa skenario ini sesuai dengan harapannya. Akan sangat aneh jika upacara aliansi berlangsung tanpa hambatan dan Sekte Langit tidak datang untuk membuat masalah. Teman mana yang datang? Mengapa menyembunyikan diri karena Anda telah datang sebagai tamu ke Myriad Domain saya? Mengapa tidak menunjukkan diri Anda sehingga kami, penguasa Myriad Domain, dapat menampung Anda dengan baik? Suara merdu Danci menggelegar, berjalan di atas angin ke kejauhan. Suaranya sendiri bergema 500 km ke segala arah. Ekspresi kelas berat dari Myriad Domain semuanya menjadi sangat rumit setelah Danci berbicara. Mereka bisa merasakan perubahan kekuatannya dari kata-kata ini saja. Kultivasi Danci telah bangkit kembali. Tidak heran dia menjadi sangat sombong, tingkat kultivasinya telah meningkat sekali lagi. Danci baru berusia 100 tahun, namun tingkat kultivasinya sudah sangat mengesankan. Jika dia menerobos ke alam sage suatu hari nanti, bukankah Istana Regal Pil-nya akan menjadi penguasa Myriad Domain? Kelas berat ini semua merasakan simpul emosi Gordian. Danci adalah yang termuda dari pembangkit tenaga listrik di Myriad Domain, dan memiliki pengalaman paling sedikit untuk Bud. Namun, potensinya sangat mencengangkan dan tingkat peningkatannya mendekati keajaiban. Dia adalah yang terakhir memulai tetapi yang pertama mencapai tujuan, terus-menerus memecahkan rekor di domain. Mustahil bagi kelas berat untuk tidak menyimpan sedikit pun kegelisahan di hati mereka saat mereka melihat momentum kebangkitannya. Ketika mereka melihat bahwa kekuatannya telah meningkat lagi, itu secara alami tidak cocok dengan mereka. Hanya karena Danci ini memiliki potensi yang mengesankan sehingga dia melangkah melampaui kemampuannya dan berani menghadapi Sekte Langit. Akan lebih baik jika Sekte Langit menekannya, atau dia akan menjadi tiran dari Myriad Domain cepat atau lambat. Bagus. Sepertinya Danci telah mengeraskan hatinya untuk bertarung melawan Sekte Langit sampai akhir. Dengarkan nadanya, dia menganggap dirinya penguasa Myriad Domain. Sekte Langit merentangkan tangan mereka ke Myriad Domain dan Regal Pil Palace ingin menjadi orang yang menjulurkan leher mereka. Saya harap mereka berdua akhirnya terluka parah. Petik 2. Setiap orang yang hadir memiliki skema mereka sendiri. Terlepas dari minoritas yang terus memiliki persahabatan yang baik dengan Danci, sebagian besar senang dengan kemalangannya dan berharap melihat Istana Regal Pil bertarung sampai akhir yang pahit. Akan lebih baik jika keduanya bertarung sampai akhir dan berakhir dengan luka parah. Dengan begitu, Istana Regal Pil akan menurun dan Sekte Langit tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menginjakkan kaki di Myriad Domain. Itu akan menjadi hasil terbaik. Pembangkit tenaga listrik semua tenang karena mereka memegang sikap menonton api dari sisi lain sungai. Mereka menyaksikan selusin siluet mendarat di depan Regal Pil Palace, angin kedatangan mereka mengacak-acak jubah mereka.
Sosok-sosok itu semuanya mengenakan perlengkapan unik seorang inspektur sekte langit, tetapi dengan warna yang sangat berbeda. Pemimpinnya mengenakan aksesoris ungu dan memiliki bordiran bintang emas berujung 5 di dadanya. Ketika mereka melihat pakaiannya, para kelas berat dari Myriad Domain semuanya menarik napas. Perhiasan ungu menunjukkan bahwa ini adalah inspektur peringkat ke-10. Orang ini secara alami adalah inspektur peringkat ke-10 yang pernah muncul di sekte Tristar sebelumnya. Orang-orang yang dia pimpin semuanya adalah inspektur bintang 3, setara dengan inspektur peringkat ke-9. Yang lain ini semua mengenakan aksesoris biru. Zuolan sebenarnya yang terlemah di antara mereka dan berdiri di belakang. Seragam biru memiliki 3 bintang atau 2 bintang yang dibordir di dada mereka. Jelas bahwa mereka semua berperingkat lebih tinggi daripada bintang 1 Zuolan. Kamu dan Ci. Nada suara inspektur peringkat ke-10 adalah es saat tatapan ganasnya memotong seperti pisau, melonjak dengan niat membunuh saat dia berbicara dengan Danci. Danci tersenyum tanpa komitmen dan bertanya alih-alih menjawab, siapa kamu? Wajah inspektur peringkat ke-10 menjadi sangat dingin. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini adalah salah satu trik Danci? Danci tidak mengikuti alur percakapannya tetapi bertanya siapa dia. Pertukaran yang tampaknya ceroboh ini menyembunyikan pertempuran kata-kata yang sangat bermakna. Mereka berdua berusaha merebut kendali diskusi. Tindakan Danci merupakan proklamasi yang jelas atas inisiatifnya. Saya master di sini, jadi tentu saja saya yang meminta Anda. Ini adalah bentrokan otoritas, pertempuran tanpa bentuk untuk otoritas dan moral. Putaran pertama telah berakhir bahkan sebelum api pertempuran dinyalakan. Kepala sekte dari Myriad Domain semuanya gemetar dalam hati. Danci adalah kelas berat termuda dari Myriad Domain. Kehadirannya yang memerintah dan udaranya tidak memberikan 1 inci pun di hadapan inspektur peringkat ke-10 dari sekte langit. Dia tidak memberi mereka seperempat. Danci, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Master Feng adalah inspektur peringkat ke-10 dari sekte langit saya, dalam hal berbicara dengan kepala sekte kami. Hanya pemimpin sekte di wilayah bawah. Beraninya kamu begitu tidak sopan. Apakah Anda tidak pernah diajari sopan santun sekte? Petik 2. Zuolan telah melakukan urusannya dengan tidak berhasil sebelumnya dan telah memutuskan dia ingin mendapatkan kembali wajah di sini, menonjol dan menggertak. Utusan sekte langit. Danci tersenyum, tampak sama sekali tidak peduli. Jika saya ingat dengan benar, tidak ada hubungan bawahan antara Myriad Domain dan sekte langit. Kami secara alami akan memberikan sambutan terhangat kepada utusan sekte langit jika dia datang sebagai tamu. Tapi jika dia ada di sini untuk membuat keributan atau menimbulkan masalah, maka aku, Danci, tidak berniat menyambutnya. Alis inspektur peringkat 10 itu terangkat, Danci, aku datang ke sini bukan untuk membuang waktuku untuk membicarakan kata-kata denganmu. Sekte saya telah lama menganggap aliansi 16 kerajaan sebagai divisi cahaya ungu dan telah menempatkannya ke dalam cetak biru rencana sekte kami. Bahkan jika Anda adalah kepala lokal dari Myriad Domain, Anda harus memahami aturan prioritas. Apakah Anda mencoba mengambil makanan dari mulut sekte langit? Tidak ingin membuang kata-kata untukku. Maafkan keterus-terangan saya merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa selain udara panas. Divisi cahaya ungu apa? Cetak biru sekte apa? Apakah sekte pohon berharga menyetujui ini? Tanah tahu tentang budaya dominasi sekte langit. Namun, setinggi mungkin, Anda belum merendahkan diri Anda untuk secara paksa menduduki sekte lain, bukan? Saya tidak peduli tentang Anda mendirikan divisi cahaya ungu dan mengambil alih sekte matahari ungu, tetapi sekte pohon berharga tidak pernah memberikan persetujuan lisan atau tertulis kepada sekte langit. Jika mereka telah menyetujui sesuatu seperti itu, bawalah sebagai bukti. Jika itu benar-benar ada, saya akan membersihkan diri dan pergi tanpa sepatah kata pun, dan bahkan akan menawarkan Anda hadiah sebagai permintaan maaf. Tetapi jika Anda tidak memiliki bukti seperti itu, maka lepaskan argumen remeh Anda. Petik 2. Ekspresi inspektur menjadi dingin. Jadi ini berarti Istana Regal Pil telah mengeraskan hatinya untuk menentang Sekte Langit Ninesuns. Sekte Langit Ninesuns, salah satu dari 8 kekuatan besar dari 8 wilayah atas, lebih dari 10 kali Istana Pil Regal baik dalam hal fondasi atau kekuatan. Oleh karena itu, pada saat-saat kritis, jika Sekte Langit tidak dapat berunding dengan seseorang, mereka akan menggunakan kehadiran Sekte peringkat pertama untuk mengalahkan seseorang dengan cara yang paling langsung dan kejam.
Namun, inspektur itu jelas tidak cukup memahami kepribadian Danci. Jejak ejekan melintas di wajah Danci. Menolak. Sekte Langit Ninesun sejauh di 8 wilayah atas, jutaan kilometer jauhnya dari Myriad Domain saya. Bagaimana kita mulai berbicara tentang oposisi? Sekte Pohon Berharga dan Sekte Langit tidak ada hubungannya satu sama lain, jadi mengapa Istana Regal Pil saya tidak bisa bersekutu dengan yang pertama? Haruskah kita mendapatkan persetujuan Sekte Langit untuk ini juga? Jika ini masalahnya, maka Sekte Langit hanya menjalankan terlalu banyak yurisdiksi. Petik 2. Meskipun dia tidak secara terang-terangan menentang Sekte Langit, nada di balik kata-katanya cukup jelas. Jangan mencoba menggunakan kekuatanmu untuk menekanku, aku tidak akan berguling dan berpura-pura mati untukmu. Inspektur itu terkekeh dingin dan mengangguk dengan ekspresi seram. Sungguh orang gila yang tidak mengetahui ketinggian langit dan kedalaman bumi. Karena ini masalahnya, aturan lama berlaku. Di dunia bela diri Dao, yang kuat dihormati. Danci, kuharap kekuatanmu sekuat lidahmu yang fasih. Danci menjentikkan alisnya. Apa? Kamu ingin membuang berat badanmu di Myriad Domainku berdasarkan selusin orangmu? Inspektur mendengus mengejek, kapan Sekte Langit saya pernah takut pada siapapun ketika sampai pada angka. Kepala Sekte Senior dari Sekte Tristar melangkah dengan tepat saat ini. Tuan-tuan, tolong tenangkan dirimu. Anda berdua ahli di zaman kita. Terlalu tidak sopan untuk memulai pertarungan massa. Sekte Tristar menjadi front untuk Sekte Langit adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun di Myriad Domain. Tindakannya sekarang adalah sesuatu yang telah dia diskusikan dengan Inspektur Sekte Langit sebelumnya. Kepala Sekte Zu, wawasan bijak apa yang kamu miliki? Danci bertanya dengan lembut. Meskipun yang kuat dihormati di dunia Dao bela diri, kita semua ahli di sini. Tidak ada kasih karunia yang bisa didapat dari setiap orang yang terburu-buru berkelahi. Itu juga tidak akan menyelesaikan masalah yang ada. Saya ingin mengusulkan struktur taruhan. Pemenang akan dianggap sebagai pemenang dari argumen ini dan perkataan mereka akan dianggap sebagai hukum. Inspektur peringkat ke-10 belum membuka mulutnya ketika seorang inspektur peringkat ke-9 berjubah hijau masuk dari samping. Bertaruh. Dan bagaimana kita bertaruh? Anda Sekte Myriad Domain jelas semuanya berkolusi satu sama lain, jadi mengapa kami harus mendengarkan pendapat Anda? Dia sengaja berbicara dengan cara ini untuk menyembunyikan petunjuk bahwa Sekte Tristar ada hubungannya dengan Sekte Langit. Memang, nada Sekte Kepala Zu menjadi tidak senang. Domain Myriad saya tidak pernah menang berdasarkan angka. Karena Tuan tampaknya percaya kita semua berkolusi satu sama lain, maka saya akan tutup mulut. Petik 2. Inspektur peringkat ke-10 yang merentangkan tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya minggir. Dia berbicara dengan kepala Sekte Zu. Apa pendapatmu? Bagikan dengan kami. Inti dari konflik antara kedua belah pihak Anda berasal dari dendam antara Sekte Matahari Ungu dan Sekte Pohon Berharga. Tumbuh lebih jauh menjadi konflik antara Sekte Langit dan Istana Pil Regal. Mengapa tidak membuat kesepakatan 5 atau 3 pertandingan, dan siapapun yang menang memiliki hak untuk berbicara? Saran ini tampaknya cukup adil, dan semua yang hadir untuk upacara itu mengangguk, menunjukkan dukungan mereka terhadap ide yang bagus. Danci, ini adalah saran dari rekan Taoisme di Myriad Domain. Karena Anda ingin menjadi orang yang galak dan ambisius, apakah Anda berani menentukan hasilnya melalui taruhan? Danci tertawa terbahak-bahak, aku tidak akan peduli jika bahkan kepala Sekte Langit sendiri datang. Di sini, hanya kamu, dan kamu mencoba menakutiku dengan taruhan. Jika kamu tidak takut, maka kami akan bertaruh. 5 pertandingan atau 3, Anda bisa memutuskan. 3 cukup, apa perlu 5? Danci juga tidak ingin berlarut-larut dan mengajukan proposal lain. Hanya rekan-rekan dari level yang sama yang bisa bertarung satu sama lain. Para pembudidaya asal kecil melawan yang serupa, asal bumi ke asal bumi, asal langit ke asal langit. Karena Anda dan saya adalah pembudidaya bijak, kita harus menjadi bijaksana untuk bijaksana, dan bijak bumi ke bijak bumi. Memang, hadiah terkuat adalah dari alam bijak bumi. Tidak ada keberadaan alam bijak langit yang hadir. Zuolan berjalan untuk menggumamkan beberapa kata di telinga inspektur peringkat ke-10 ketika dia mendengar ini. Inspektur itu tersenyum tipis dan mengangguk. Kami akan mengikuti saran Anda. Namun, karena asal mula masalah ini adalah antara Sekte Matahari Ungu dan Sekte Pohon Berharga, maka mereka yang berasal dari sekte mereka harus berpartisipasi.
Saya mengusulkan agar kami mengirim masing-masing 2 dari sekte kami, dan Matahari Ungu dan Pohon Berharga masing-masing mengirim 1. Hasilnya akan ditentukan dalam 3 pertandingan. Wajah orang-orang di Sekte Pohon Berharga semuanya berubah drastis ketika mereka mendengar ini, dan Dan Qi segera melihat skema yang lain. Istana Regal Pil akan berakhir paling banyak dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan jika mereka melawan Sekte Langit karena selain Dan Qi, tidak ada orang lain di istana yang memiliki keyakinan mutlak untuk menang. Tapi untuk Sekte Pohon Berharga, jelas tidak ada yang bisa mengalahkan monster tua Sun Caser. Berbeda dengan menyebut ini plot tersembunyi, itu lebih merupakan skema terang-terangan yang tanpa ampun mengambil keuntungan dari fakta bahwa tidak ada seorang pun di Sekte Pohon Berharga yang bisa mengalahkan Sun Caser. Hal yang paling kritis adalah bahwa Istana Regal Pil tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk menolak saran ini. Seluruh masalah memang muncul karena dendam di antara keduanya. Dan mengingat Sekte Pohon Berharga adalah tuan rumah upacara, itu tidak akan berhasil jika mereka tidak mengerahkan diri sama sekali.